Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama. Yang di sini beranggotakan saya sendiri, Royhanullah, selaku moderator atau MC di kelompok ini. Kemudian ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu pemateri kita kali ini. Di situ ada saudara Ahmad Naufal Kurniawan, kemudian ada saudara Syarif Ilham Nur Fahrudin, kemudian yang terakhir ada saudara kita Edian Masyhudi. Dan insya Allah pemateri kita kali ini akan membahas tentang apa sih pengertian pembuktian, kemudian bagaimana beban pembuktian, dan yang terakhir apa alat-alat bukti. Langsung saja kita ke pemateri kita pertama, kepada saudara Ahmad Naufal Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara di hari ini di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Nah, di kelompok kita kali ini akan membahas suatu makalah yang berjudul tentang pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama. Kajian teoritis tentang bukti. Yang pertama yaitu pengertian pembuktian. Nah, pembuktian itu adalah suatu penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara, tujuannya untuk memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa dikemukakan. Nah, pembuktian itu digunakan untuk penguat suatu kebenaran peristiwa. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Di sini juga diartikan dari Dr. Supomo yang menerangkan tentang arti pembuktian. Nah, beliau mendatangkan suatu permisalan dalam bukunya Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri, menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Jadi beliau mengartikan dengan arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Nah, sedangkan dalam arti terbatas, pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Nah, itu yang pembuktian yang terbatas, arti secara makna terbatas. Nah, intinya adalah bahwasanya pembuktian itu untuk menguatkan suatu peristiwa kejadian. Nah, insya Allah nanti akan dibahas ke depannya siapa yang berhak mendatangkan bukti. Nah, membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam buku ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifatnya khusus. Nah, itu sedikit dari pengertian pembuktian. Kita ulangi lagi, pembuktian itu adalah sebuah alat bukti yang sah menurut hukum, nah, yang akan diangkat kepada hakim untuk memeriksa suatu kebenaran, ya, suatu perkara, bukti. Gunanya untuk apa bukti ini? Bukti ini digunakan untuk kepastian tentang kebenaran peristiwa yang didatangkan oleh dari kedua belah pihak. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian pembuktian, sekarang kita beralih kepada beban pembuktian. Nah, beban pembuktian dalam pasal 163 HIR 283 RBG
mengatakan setiap orang yang mendatangkan dalil atau bukti bahwa yang mempunyai suatu hak atau guna itu meneguhkan haknya sendiri, bantahan orang lain. Jadi bukti yang didatangkan oleh orang yang tergugat, ya, orang yang terdakwah, itu gunanya untuk menegakkan haknya, memenuhi haknya, bahwasanya ini ada buktinya, maupun bantahan untuk orang lain, ataupun bukti ini bisa dibantah untuk orang lain bahwasanya si yang tergugat ini tidak melakukan seperti ini dan ini buktinya. Nah, itu untuk membantah orang lain, menunjukkan pada suatu kejadian suatu kewajiban membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Sebagai contoh, nah di sini dicontohkan dalam makalah sebuah contoh jika si penjual barang, anggaplah barangnya ini sebuah mobil Toyota Kijang, ya, penjual mobil, si pembeli berdasarkan penjual barang yang bentuknya itu bergerak. Penjual dalam hal ini dibebankan, antara penjual dengan pembeli itu memang kedua belah pihak itu diberi suatu kebebanan dalam bukti. Penjual harus mendatangkan bukti, harus menyimpan bukti bahwasanya barangnya telah diambil dan sudah dibayar. Begitu juga dengan pembeli, bahwasanya barang ini sudah sampai pada tangannya dan itu sebagai bukti baginya. Nah, pembuktian yang hal ini dibebankan dengan pembuktian adanya jual beli dan penyerahan mobil Toyota Kijang tersebut. Sedangkan pihak pembeli dibebankan dengan pembuktian pembayaran tersebut. Nah, jadi antara pembeli dengan penjual itu pasti memiliki suatu beban bukti, ya, beban pembuktian. Tidak beban pembuktian ini tidak hanya ada sebelah pihak atau hanya ada di pembeli saja atau hanya ada di penjual saja, tapi keduanya juga ada. Tujuannya ketika terjadi suatu masalah, mereka bisa mendatangkan bukti. Jika si penjual berdusta atas ini, maka si pembeli bisa mendatangkan bukti demi menegakkan haknya. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika dalam suatu menjatuhkan beban bukti, hakim ini harus bertindak profesional, ya, harus bijaksana serta tidak boleh sebelah. Artinya, ya memang mereka sudah mendatangkan bukti, harus ditegakkan hukum apapun ceritanya, gitu. Jika si pembeli mobil tadi mendatangkan sudah ini catatan bayarannya dan ini kunci mobil sudah diserahkan, itu maka dia berhak mendatangkan bukti demi menegakkan haknya, gitu. Dan bukti si pembeli tadi itu untuk menggugurkan hujatan, menggugurkan tuduhan pada si penjual. Nah, semua peristiwa dan kejadian nyata harus diperhatikan secara seksama oleh hakim tersebut. Jadi seorang hakim ini harus memperhatikan bukti yang lebih kuat, yang akurat, dan siapa yang terkalahkan dalam peristiwa terjadi ini, persengketaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Nah, selebihnya saya kembalikan kepada MC sebagai pembawa acara di hari ini. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada saudara kita Ahmad Naufal Kurniawan yang telah mempresentasikan pengertian pembuktian dan juga beban pembuktian. Alhamdulillah kita sekarang bisa mengerti apa sih pengertian pembuktian tersebut dan juga bagaimana beban pembuktian. Tayyib, kita beranjak ke pemateri kita yang kedua, kepada saudara Syarif Ilham Nur Fahrudin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan sedikit waktu bagi saya untuk mempresentasikan makalah kita. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah mengenai alat-alat bukti. Alat-alat bukti memiliki bermacam-macam bentuk dan jenis.
yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan, dengan tujuan membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan, yang mana dengan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian pihak mana yang paling sempurna buktinya. Kita lanjut ke jenis-jenis alat bukti. Menurut pasal 284 RBG atau 1866 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat. Yang kedua, saksi. Yang ketiga, prasangka. Yang keempat, pengakuan. Yang kelima, sumpah. Alat-alat bukti tertulis. Yang pertama, kita bahas tentang surat dahulu. Bukti surat atau tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu dan ditandatangani, yang kita ketahui dengan sebutan akta. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa bukti tulisan merupakan suatu tulisan yang berisi keterangan-keterangan tertentu, ditandatangani, dan merupakan dasar suatu hak hukum perjanjian. Berdasarkan pasal 1867 BW, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Dengan kata lain, akta itu terdiri dari dua jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat, dan merupakan bukti yang sempurna. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta autentik adalah apabila yang termuat di dalam akta sebagai penuturan belaka yang tidak ada hubungannya dengan pokok isi akta, maka hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian tulisan. Menurut pasal 1872 BW, jika suatu akta autentik disangka atau diduga palsu, pelaksanaannya dapat ditangguhkan. Yang kedua, apa itu akta di bawah tangan? Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tentang suatu peristiwa, kejadian atau hal-hal tertentu dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan tersebut. Adapun kekuatannya dapat disimpulkan dari pasal 1875 sampai 1877 BW, bahwa apabila isi akta di bawah tangan itu diakui oleh orang-orang yang dimaksud dalam akta itu, bagi orang-orang yang mendatangani dan para ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak daripadanya merupakan bukti yang sempurna seperti akta autentik. Apabila tanda tangan yang tertera di dalam akta di bawah tangan itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, jika tanda tangan tersebut dipungkiri atau tidak diketahui, hakim akan memerintahkan supaya kebenaran akta tersebut diperiksa kembali. Oke, kita lanjut ke alat bukti yang kedua, tentang saksi. Menurut pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45 PUU ke-8 tahun 2010, pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana diperluas menjadi termasuk pula orang-orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyelidikan, penuntutan, peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami. Pada dasarnya, menolak panggilan sebagai saksi adalah sebagai tindakan
pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Adapun ancaman hukum bagi orang-orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam pasal 224 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, maka dia akan diancam dengan perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Rahmat Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa supaya dapat dilakukan atau dihukum berdasarkan pasal 224 KUHP, orang tersebut harus dipanggil oleh hakim untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Yang kedua, dengan sengaja tidak mau memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi. Misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian. Mengenai hak dan kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam pasal 112 ayat 1 KUHAP. Selain itu, saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut. Kewajiban saksi di antara lain, yang pertama, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Yang kedua, saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya. Yang ketiga, para saksi dilarang untuk berbicara atau bercakap-cakap dengan teman-temannya. Sedangkan hak dari saksi antara lain, dipanggil sebagai saksi oleh penyelidik dengan surat panggilan yang sah, serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut. Yang kedua, berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan dan dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyelidik. Yang ketiga, berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Yang keempat, saksi berhak menolak mendatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat. Yang kelima, berhak untuk tidak diajukannya pertanyaan yang menjerat kepada saksi. Yang keenam, berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia. Yang ketujuh, berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu, tuli, atau tidak dapat menulis. Sekian dari Ana yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran. Baik, jazakumullahu khairan kepada saudara kita Syarif Ilham Nur Fahrudin yang telah mempresentasikan alat-alat bukti yang berupa surat dan saksi. Dan untuk selengkapnya akan disampaikan oleh saudara kita Edian Masyhudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang alat bukti yang selanjutnya, yaitu persangkaan dan pengakuan. Persangkaan diatur dalam pasal 1915 KUHP Perdata dan pasal 173 HIR. Perbedaan pengaturan persangkaan yang diatur dalam KUHP Perdata dan HIR terletak pada jenis persangkaan. Secara akademik, kedudukan persangkaan sebagai alat bukti masih menjadi perdebatan oleh beberapa ahli. Namun, apabila mengacu pada kekuatan sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHP Perdata, dinyatakan dengan tegas bahwa persangkaan adalah alat pembuktian. Pada prinsipnya, yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Dalam bahasa lain, persangkaan itu merupakan semacam kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa ke peristiwa lainnya. Sehingga
Hal yang sangat menentukan adalah kemampuan individu hakim sendiri untuk melahirkan persangkaan yang baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan kenyataan. Berdasarkan ketentuan pasal 1915 ayat 2, persangkaan terdiri dari persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan tidak berdasarkan undang-undang atau kenyataan. Persangkaan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal nomor 1916 KUHP Perdata ditentukan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam pasal nomor 1916 KUHP Perdata diberikan beberapa contoh sebagai berikut. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena semata-mata demi sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyelundupkan suatu ketentuan undang-undang. 2. Hal-hal di mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu. 3. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak. 4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak. Dalam konteks ini, undang-undang telah menentukan secara diminatif. Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa selain yang telah ditentukan oleh undang-undang, bukan merupakan persangkaan. Selanjutnya, persangkaan menurut undang-undang dapat membebaskan orang dari segala pembuktian dan menjadi dasar untuk menyatakan batal suatu perbuatan yang tidak dapat dibantah sebagaimana ditentukan dalam pasal nomor 1921 ayat 2 KUHP Perdata. Kemudian, persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Hakim bebas menyimpulkan sebuah persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim bebas mempergunakan atau tidak mempergunakan hal-hal yang terbukti dalam suatu perkara sebagai dasar untuk melakukan persangkaan. Persangkaan berdasarkan kenyataan diatur dalam pasal nomor 1922 KUHP Perdata dan pasal 173 HIR. Dalam persangkaan berdasarkan kenyataan, seorang hakim hanya boleh memperhatikan persangkaan yang penting, tertentu dengan teliti serta saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya. Persangkaan-persangkaan tersebut hanya boleh diperhatikan hakim sepanjang undang-undang tidak melarang pembuktian dengan saksi. Secara teknis, pembuktian harus dibuktikan terlebih dahulu adanya suatu kenyataan yang tidak dapat diperdebatkan melalui alat bukti, surat, atau saksi. Apabila tahapan tersebut sudah dilalui, maka akan diperoleh suatu kesimpulan yang membuktikan adanya hal-hal yang dipersangkakan. Selanjutnya, pengakuan. Pengakuan adalah suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1923 KUHP Perdata membagi alat bukti pengakuan menjadi dua jenis. Pertama, pengakuan yang diberikan di muka hakim dalam persidangan. Pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang tegas dinyatakan oleh satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Hal ini dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 497 K/SIV/1971 tanggal 1 September tahun 1971 yang menyatakan sebagai berikut. Adanya pengakuan tergugat dianggap gugatan telah terbukti. Lebih lanjut, dalam pasal nomor 1925 KUHP Perdata disebutkan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna
terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa untuk itu. Kemudian, yang kedua, pengakuan yang diberikan di luar persidangan. Muhammad Yahya Hararab, SH mengatakan, pengakuan di luar sidang merupakan pengakuan atau pernyataan pembenaran tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta. Namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan dan hal itu disampaikan kepada siapapun. Nilai pembuktian suatu pengakuan di luar sidang diatur di dalam pasal 1927 KUHP Perdata yang berbunyi, suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan. Walaupun dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, namun demikian pada dasarnya hakim diberikan kebebasan untuk menilai alat bukti pengakuan lisan di luar sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal nomor 1928 KUHP Perdata yang menyatakan sebagai berikut. Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar persidangan, di luar sidang pengadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Taib, jazakumullahu khairan kepada saudara kita Eden Masyudi yang telah mempresentasikan alat-alat bukti berupa persangkaan dan pengakuan. Taib, untuk alat-alat bukti selanjutnya yaitu masalah sumpah, insya Allah akan ana sendiri yang akan menyampaikannya. Yahya Harahap menjelaskan bahwa sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan yang pertama, agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong. Yang kedua, takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya. Dalam pasal 1929 KUH Perdata diatur mengenai klasifikasi sumpah yang terdiri dari A. Sumpah pemutus. Sumpah pemutus ialah 1. Merupakan sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah atau permintaan pihak lawan. Yang kedua, pihak yang memerintahkan atau meminta pengucapan sumpah disebut deferent, yaitu orang atau pihak yang memerintahkan sumpah pemutus. Sedangkan pihak yang diperintahkan bersumpah disebut delete atau gedefred. Maka makna sumpah pemutus yakni memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Jadi, sumpah pemutus ini mempunyai sifat dan daya litis decisoire yang berarti pengucapan sumpah pemutus. 1. Dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara. 2. Diikuti dengan pengambilan dan menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan. 3. Undang-undang meletakkan kepada sumpah pemutus tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Ruang lingkup penerapan sumpah pemutus pasal 1930 KUH Perdata. 1. Meliputi segala sengketa. 2. Dapat diperintahkan dalam segala jenis sengketa. Untuk selanjutnya, syarat formil sumpah pemutus sebagai alat bukti adalah 1. Tidak ada bukti apapun. Kedua, inisiatif berada pada pihak yang memerintahkan. Terus selanjutnya, sumpah tambahan. B. Sumpah tambahan. Sumpah tambahan ini diatur dalam pasal 1940 KUH Perdata. Yahya menjelaskan bahwa syarat formil sumpah tambahan adalah 1. Alat bukti yang diajukan tidak mencukupi. Inilah syarat utama. Harus ada lebih dahulu permulaan pembuktian sebagai landasan menerapkan sumpah tambahan. Dengan demikian, sumpah tambahan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, baru dapat didirikan apabila ada permulaan pembuktian. 2. Atas perintah hakim.
Sumpah tambahan harus atas perintah hakim berdasarkan jabatannya. Hakim yang berwenang menilai dan mempertimbangkan apakah perlu atau tidak diperintahkan pengucapan sumpah tambahan. Kemudian selanjutnya C. Sumpah penaksir. Yahya menyebutkan sumpah ini diatur dalam kalimat terakhir pasal 155 ayat 1 HIR dalam pasal 1940 KUH Perdata. Yahya menjelaskan bahwa sumpah penaksir merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat. Apabila dalam persidangan penggugat tidak mampu membuktikan berapa jumlah ganti rugi yang sebenarnya atau berapa nilai harga barang yang dituntutnya, begitu juga tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya berapa ganti rugi atau harga barang yang sebenarnya. Taksiran atas ganti rugi atau harga barang itu dapat ditentukan melalui pembebanan sumpah penaksir. Tujuan dari sumpah ini untuk menetapkan berapa jumlah ganti rugi atau harga yang akan dikabulkan. Jadi penerapan sumpah ini baru dapat dilakukan apabila sama sekali tidak ada bukti dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan jumlah sebenarnya. Kalau ada bukti, sumpah penaksir tidak boleh diterapkan. Adanya syarat formil utama agar sumpah penaksir dapat diterapkan adalah: 1. Apabila penggugat telah mampu membuktikan haknya atas dalil pokok gugatan. 2. Karena sumpah penaksir tersebut asesor kepada hak yang menimbulkan adanya tuntutan atas sejumlah ganti rugi atau sejumlah harga barang, maka selama belum dapat dibuktikannya hak, tidaklah mungkin menuntut ganti rugi atau harga barang. Alhamdulillah, kelompok kami telah menyelesaikan presentasi yang berjudul Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata ataupun tulisan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.